Aktualisasi kami berjudul Pola Pembimbingan Olimpiade Biola Matematika di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Dalam proses aktualisasi atau habituasi ini dan juga dalam penyusunan laporan, penulis dibimbing oleh Bapak Syakib Arsalam SHI LLM selaku coach dan Ibu Murtafia SPD MPD selaku mentor sekaligus kaprodi penulis di Prodi Pendidikan Matematika Unsulbar. Terkait rancangan aktualisasi, penulis menggarisbawahi 4 poin penting, yaitu yang pertama, unit kerja. Di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Yang kedua, mengenai isu yang diangkat, yaitu masih minimnya kesiapan mahasiswa dalam mengikuti Olimpiade Matematika di Prodi Pendidikan Matematika Unsulbar. Kemudian yang berikutnya yaitu gagasan pemecahan isu. Adanya pola pembimbingan Olimpiade Biola Matematika di Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sulawesi Barat. Dan yang terakhir mengenai tujuan gagasan pemecahan isu, yaitu untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mempersiapkan diri mengikuti Olimpiade Matematika tingkat mahasiswa. Pada implementasi aktualisasi kami, ada 5 kegiatan yang kami lakukan, yaitu melakukan analisis kebutuhan pembuatan biola matematika. Yang kedua, menyusun jadwal pembimbingan. Yang ketiga, melakukan persiapan pembimbingan. Yang keempat, membuat pedoman pembimbingan. Dan yang terakhir, membuat bank soal. Untuk kegiatan 1, yaitu membuat analisis kebutuhan pembuatan biola matematika, ada 3 tahapan yang penulis lakukan. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan Olimpiade Matematika tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, tahapan kedua yaitu mengumpulkan data kualifikasi dosen-dosen di Prodi Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dosen-dosen di Prodi Pendidikan Matematika berdasarkan kegiatan kedua, yaitu menyusun jadwal pembimbingan. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis tingkat kesulitan materi ujian. Tahapan selanjutnya adalah menentukan porsi pembimbingan untuk masing-masing mata ujian. Dan tahapan terakhir yaitu menyusun jadwal pembimbingan. Kegiatan ketiga yaitu melakukan persiapan pembimbingan. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan 3 ini adalah yang pertama, melakukan koordinasi dengan koordinator prodi mengenai analisis kebutuhan dan persiapan pelaksanaan pembimbingan. Tahapan selanjutnya adalah mendiskusikan mengenai pelaksanaan pembimbingan Olimpiade dengan dosen-dosen berdasarkan keahliannya. Dan tahapan terakhir yaitu berkoordinasi dengan Kaprodi mengenai pembuatan SK pembimbingan. Kegiatan 4 yaitu membuat pedoman pembimbingan. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu yang pertama, menyusun draft pedoman pembimbingan Olimpiade berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Tahapan kedua yaitu berkonsultasi dengan koordinator prodi terkait draft pedoman pembimbingan. Tahapan ketiga yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat sesama dosen penanggung jawab pembimbingan Olimpiade mengenai draft pedoman pembimbingan. Dan tahapan keempat yaitu berkoordinasi dengan dosen penanggung jawab pembimbingan dari Prodi Matematika Sains FMIPA. Tahapan kelima yaitu melakukan revisi pedoman pembimbingan berdasarkan masukan-masukan dari beberapa pihak. Dan tahapan terakhir yaitu berkonsultasi dengan koordinator prodi terkait finalisasi pedoman pembimbingan. Terakhir yaitu kegiatan 5, membuat bank soal. Tahapan yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu yang pertama, mengumpulkan soal-soal Olimpiade Matematika tingkat perguruan tinggi setiap tahunnya. Tahapan kedua yaitu mengumpulkan dan mencari jawaban dari soal-soal Olimpiade yang ada. Dan tahapan terakhir yaitu membuat bank soal atau kumpulan soal-soal Olimpiade Matematika tingkat mahasiswa. Baik, demikian saja yang bisa kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Pada tahap awal kegiatan, penulis mengumpulkan berbagai informasi dari internet mengenai beberapa olimpiade matematika yang pernah dilaksanakan secara nasional. Dalam melaksanakan tahapan ini, penulis melakukannya di rumah selama 3 hari, dimulai dari hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sampai hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020. Tahapan kedua ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 dan juga pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 secara daring di rumah penulis dengan melakukan koordinasi langsung dengan koordinator prodi dan juga semua dosen di program studi pendidikan matematika. Pada tahapan ketiga ini, penulis melakukannya berdasarkan output dari tahapan kegiatan kedua guna mengidentifikasi bidang keahlian dosen-dosen yang ada di Prodi Pendidikan Matematika Unsur Barat. Untuk melakukan analisis tingkat kesulitan mata ujian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan informasi mengenai materi-materi apa saja yang dilombakan pada masing-masing olimpiade. Berikutnya, melakukan identifikasi mengenai materi-materi pada masing-masing mata ujian. Dan selanjutnya, menganalisis sekilas mengenai materi-materi pada masing-masing mata ujian tersebut. Tahapan kedua ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Pada tahapan kegiatan ini, untuk menentukan banyaknya porsi pembimbingan untuk setiap mata ujian didasarkan pada tingkat kesulitan dan muatan materi masing-masing mata ujian. Pada tahap awal kegiatan ini, penulis melaksanakannya dalam beberapa langkah selama beberapa hari, yaitu hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 dengan meminta masukan dari koordinator prodi mengenai jadwal pembimbingan, banyaknya mahasiswa, dan mekanisme dasar pembimbingan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 terkait nama-nama dosen pembimbing olimpiade, jadwal pembimbingan, dan porsi pembimbingan untuk masing-masing mata ujian. Pada tahapan kedua ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di ruang prodi FKIP Unsur Barat. Pada hari itu, penulis berdiskusi dengan beberapa perwakilan dosen pembimbing untuk mendiskusikan mengenai jadwal pembimbingan berikut materi dan porsi pembimbingan untuk setiap mata ujian. Tahapan ini dilaksanakan secara daring dengan berkoordinasi dengan dua yaitu pada hari Senin 10 Agustus dengan koordinator prodi dan pada tanggal 9 dan 22 Agustus dengan Kasus.
Tahap ini penulis laksanakan selama kurang lebih 1 pekan di rumah. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, mencari contoh template pedoman pembimbingan melalui internet. Yang kedua, memetakan hal-hal apa saja yang perlu dimasukkan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan sebagai referensi dalam pembuatan pedoman. Yang keempat, membuat draft pedoman pembimbingan Olimpiade Mahasiswa. Dan yang terakhir, melakukan proses editing pada draft pedoman pembimbingan Olimpiade Mahasiswa. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 langkah. Yang pertama, pada tanggal 12 Agustus 2020, penulis mengirimkan draft pembimbingan kepada koordinator prodi untuk dicermati terlebih dahulu. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2020, berkonsultasi dengan koordinator prodi mengenai draft pedoman pembimbingan dan beliau memberikan beberapa masukan terkait komponen isi, secara umum mekanisme pembimbingan dan jadwal pembimbingan. Ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 di ruang prodi FKIP. Dan juga pada tanggal 19 Agustus hari Rabu secara daring via WA. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu sore tanggal 19 Agustus 2020. Dosen penanggung jawab pembimbingan Olimpiade Matematika, Prodi Matematika Sains FMIPA atas nama Muhammad Ansar, SSI MSI. Ada beberapa hal yang kami sepakati dengan beliau. Di antaranya, perlu adanya seleksi di tingkat universitas untuk memilih 7 orang mahasiswa dari 2 fakultas. Dan yang kedua, bentuk seleksinya berupa uraian singkat. Universitas yang betul-betul diseleksi supaya kan selama ini kita cuma berbagi 34 biasa, kayak berbaring 21. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan mulai hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020. Penulis melakukan beberapa revisi sebagai berikut. Memperjelas unsur-unsur untuk setiap bab. Yang berikutnya memperjelas langkah-langkah mekanisme pembimbingan pada bab 4. Dan selanjutnya merevisi tabel jadwal pembimbingan yang sebelumnya dibuat terpisah untuk setiap lomba. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 di ruang prodi FKIP. Dan juga pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 secara daring via WA. Tahapan ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 pekan di rumah penulis. Langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan soal-soal olimpiade di internet setiap tahunnya untuk setiap lomba. Berikutnya, berkoordinasi dengan penanggung jawab pembimbingan Olimpiade Matematika, Prodi Matematika Sains FMIPA. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 2 pekan, dimulai pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di rumah. Langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
mencari jawaban soal-soal olimpiade di internet. Akan tetapi penulis tidak mendapati jawaban yang diinginkan, sehingga penulis harus mencarinya sendiri. Langkah kedua, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020, dengan menghubungi penanggung jawab pembimbingan Olimpiade Matematika Sains MIPA. Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 pekan di rumah, dimulai pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Kegiatan ini penulis lakukan dengan memanfaatkan waktu jeda yang penulis miliki. Awalnya penulis mencoba untuk melakukan konversi soal-soal olimpiade yang telah penulis kumpulkan dari PDF ke Word. Akan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang penulis harapkan, sehingga penulis berinisiatif untuk mengetiknya sendiri.